Pernahkah Anda merasa, sekencang apapun Anda berlari mengejar karir, sesering apapun Anda lembur, saldo tabungan Anda rasanya tetap jalan di tempat? Sementara itu, di luar sana, ada sekelompok orang yang kita beri mandat untuk mewakili suara kita, tapi hidup dalam realita yang sangat berbeda. Hari ini, kita akan membongkar sebuah dongeng paling mahal dalam sejarah Indonesia. Sebuah narasi yang menyebut bahwa gaji anggota DPR itu cuma 4,2 juta rupiah. Angka yang terlihat sangat merakyat bukan? Tapi video ini akan membuktikan bahwa 4,2 juta itu hanyalah pemanis di etalase depan. Di balik itu, ada keran uang pajak Anda yang mengalir deras tanpa henti. Jika Anda peduli kemana perginya potongan pajak di slip gaji Anda setiap bulan, Anda wajib menonton ini sampai detik terakhir. Mari kita bicara angka yang jujur. Di Indonesia, gaji pokok anggota DPR diatur sejak tahun 2000 dan hampir tidak berubah. Secara estetika politik, ini terlihat luar biasa, pejabat yang tidak mau naik gaji. Tapi secara finansial, ini adalah puncak gunung es. Bayangkan seorang buruh pabrik di Jawa Tengah yang berjuang dengan UMP 2,2 juta rupiah. Dia harus bekerja banting tulang selama hampir 4 tahun hanya untuk menyamai apa yang didapatkan seorang anggota dewan dalam 1 bulan. Atau lihatlah guru honorer kita. Ada yang dibayar 300.000 sebulan. Secara matematis, guru ini harus mengabdi selama 25 tahun atau seperempat abad, hanya untuk mengumpulkan 1 bulan pendapatan orang-orang yang duduk di Senayan. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah gap moral. Ini adalah jurang antara rakyat yang dipaksa hemat dan wakil rakyat yang difasilitasi untuk hidup di atas rata-rata. Pertanyaannya, mengapa sistem ini bisa ada? Mari kita bedah 13 tunjangan yang saya sebut sebagai insentif terputusnya koneksi dengan rakyat. Nomor 1. Tunjangan perumahan atau uang jajan properti, 50 juta per bulan. Negara mentransfer tunai 50 juta setiap bulan ke rekening pribadi masing-masing dari 580 anggota dewan sebagai pengganti rumah jabatan. Ironinya, meski mereka diberi uang tunai, negara masih menganggarkan 374 miliar untuk pemeliharaan rumah dinas yang lama antara tahun 2019 hingga 2024. Kebijakan ini menyedot anggaran 1,74 triliun dalam 5 tahun, angka yang cukup untuk membangun 580 sekolah dasar baru. Nomor 2. Tunjangan perjalanan dinas atau mesin ATM berjalan, 9 juta per hari. Setiap perjalanan dinas ke ibu kota provinsi, anggota dewan mendapatkan 5 juta uang harian dan 4 juta uang representasi. Total 9 juta per hari ini murni uang saku, di luar biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah ditanggung negara secara terpisah. Angka 1 hari ini lebih dari 4 kali lipat UMP Jawa Tengah. Sebelum lanjut, bantu like dulu ya guys. Semoga rezeki kita tambah lancar. Amin. Nomor 3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, 3,7 juta per bulan. Ini adalah tunjangan yang cukup absurd secara filosofis. Anggota dewan dibayar ekstra untuk melakukan tugas inti mereka sendiri, yaitu pengawasan dan anggaran. Ini diibaratkan seperti membayar pilot gaji pokok, lalu memberinya bonus tambahan karena sudah meningkatkan fungsi menerbangkan pesawat. Nomor 4. Tunjangan kehormatan, 5,6 juta per bulan. Uang ini dibayarkan secara resmi untuk sebuah konsep abstrak bernama kehormatan. Padahal, dalam logika pelayanan publik yang sehat, kehormatan seharusnya datang dari kinerja dan pengabdian, bukan dari transferan bulanan yang dibiayai pajak. Nomor 5. Dana pensiun seumur hidup. Meski hanya menjabat selama 5 tahun, mereka berhak menerima dana pensiun seumur hidup sebesar 60% dari gaji pokok. Ini sangat tidak adil dibandingkan rakyat biasa yang harus berkontribusi puluhan tahun di BPJS Ketenagakerjaan dan hanya bisa mencairkannya di usia tua. Nomor 6. Tunjangan PPh Pasal 21 atau pajak dibayari negara, 2,7 juta per bulan. Inilah puncak ironi, negara memberikan uang kepada anggota dewan khusus untuk membayar pajak penghasilan mereka sendiri. Para pembuat undang-undang pajak ini justru dikecualikan dari beban fiskal yang mereka bebankan kepada 270 juta rakyat Indonesia. Nomor 7. Tunjangan komunikasi intensif, 15,5 juta per bulan. Dana ini diberikan untuk fasilitas komunikasi dengan konstituen, padahal mereka sudah mendapatkan bantuan langganan listrik dan telepon sebesar 7,7 juta per bulan. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban publik yang transparan untuk penggunaan dana ini. Nomor 8 dan 9. Tunjangan beras dan bensin. Meski berpenghasilan ratusan juta,
Mereka masih menerima tunjangan beras sekitar 30.000 per jiwa dan tunjangan bensin yang dilaporkan mencapai 7 juta per bulan. Ini menunjukkan betapa terasingnya pejabat kita dari realita rakyat yang sedang kesulitan membeli BBM dan bahan pokok. Nomor 10 dan 11. Subsidi mobil dan asisten. Anggota DPR mendapatkan fasilitas kredit mobil sebesar 70 juta per periode jabatan. Di sisi lain, tunjangan asisten mereka hanya 2,2 juta, jauh di bawah UMR Jakarta, yang memicu risiko dana tersebut hanya digunakan untuk mempekerjakan kerabat atau menjadi tambahan kantong pribadi. Nomor 12. Uang sidang per paket, 2 juta per bulan. Dana ini diklaim untuk kebutuhan teknis persidangan seperti alat tulis atau konsumsi, namun justifikasinya kabur dan tanpa kewajiban pelaporan, sehingga praktiknya hanya menjadi uang jajan tambahan. Nomor 13. Tunjangan keluarga istri dan anak. Mereka masih menerima tunjangan istri atau suami, 10% gaji pokok, dan anak, 2% gaji pokok, sebuah relik feodal yang tidak lagi relevan bagi pejabat dengan pendapatan fantastis. Dan jangan lupakan pensiun seumur hidup. Cukup menjabat 5 tahun, mereka dapat jaminan finansial sampai akhir hayat. Bandingkan dengan Anda yang harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan puluhan tahun dan baru bisa menikmatinya di usia tua. Ini bukan lagi fasilitas kerja, ini adalah kasta istimewa. Sistem kompensasi ini tidak hanya boros, tetapi cacat dari akarnya. Dampak nyatanya adalah ketidakadilan sosial yang menyakitkan. Satu anggota dewan menghabiskan anggaran yang setara dengan ribuan guru atau fasilitas pendidikan bagi anak bangsa. Mengetahui hal ini bukan untuk membuat kita putus asa dan berhenti bekerja. Sebaliknya, ini adalah wake-up call. Di usia 25-40 tahun, kita adalah tulang punggung negara ini. Kita tidak boleh buta politik. Inilah yang bisa Anda lakukan besok pagi. 1. Lakukan audit digital, mulailah memantau wakil dari dapil atau daerah pemilihan Anda. Gunakan platform seperti Wiki DPR atau rekamjejak.net. Lihat apakah mereka bicara soal transparansi atau justru mereka yang paling rajin meminta fasilitas tambahan. 2. Ubah cara memilih. Berhentilah memilih berdasarkan sembako atau kaos gratis. Ingat, satu kaos gratis itu dibayar dengan 5 tahun tunjangan yang tidak masuk akal. Carilah calon yang berani berkomitmen pada single salary system atau penghapusan tunjangan yang tumpang tindih. 3. Suarakan akuntabilitas, media sosial adalah senjata. Jika ada isu tunjangan naik, jangan cuma mengeluh di grup WhatsApp. Tag akun resmi mereka, tanyakan urgensinya. Tekanan publik yang terukur dan berbasis data jauh lebih menakutkan bagi mereka daripada sekadar makian. 4. Budget literasi. Pahami bahwa APBN itu adalah uang Anda. Belajarlah membaca sedikit tentang anggaran negara. Semakin kita paham, semakin sulit kita dibodohi dengan angka-angka kecil di permukaan. Teman-teman, video ini bukan tentang kebencian. Ini tentang cinta kita pada negeri ini. Kita ingin wakil rakyat yang hebat, kita ingin mereka bekerja dengan nyaman, tapi kita tidak ingin mereka terputus dari realita. Ketika seorang pejabat menerima tunjangan beras di saat rakyatnya antre beras murah, ada sesuatu yang patah dalam nurani bangsa kita. Kita berhak menuntut sistem yang lebih adil. Kita berhak menuntut agar setiap rupiah pajak yang kita setor dengan keringat, digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki rumah sakit, dan menyejahterakan mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk menambah kemewahan bagi mereka yang sudah berkecukupan. Sekarang saya ingin tanya pendapat Anda. Dari 13 tunjangan tadi, mana yang menurut Anda paling tidak bisa diterima akal sehat? Tulis di kolom komentar, kita diskusikan dengan kepala dingin tapi tetap kritis. Jangan lupa bagikan video ini ke rekan kerja atau keluarga Anda. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Paham Cerita selanjutnya.